Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitab wal kitaba lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan fanattabi'ahu wa arinal batila batila fanajtanibahu. Masya Allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Rais Suriah, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Mudung 3 Al-Mukarram Kiai Fakhrul Razi Adnan, yang terhormat Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Mudung 3 Kiai Nawawi Tamrin, yang kami hormati, juga yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Mudung 3 serta seluruh badan otonom yang berada di bawah naungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Mudung 3 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya, Allah telah melimpahkan nikmatnya, khususnya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita semua bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang menjadi warisan para nabi, al-ilmu warasatul anbiya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan mengkaji dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang diajarkan kepada kita oleh para ulama, para aulia, para masyayikh untuk mengambil keberkahan dari ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah bukakan bagi kita hidayah sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa qablu an naqra'a wa bayyana lakum fi hadzal lail alaina an natawassala ila nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa auladina, khususan ila al musannif hadzal kitab ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratina mustawsiduna wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Sumilal wali muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama wa khususan ila al muallif hadzal kitab Tanbihul Ghafilin wa khususan ila masyayikhina wa masyayikhina Syekhuna Muhammad Khalil wa Syekh Zainal Abidin Pujuk Kuanyar wa jami'a awliyaillah fi hadhil qaryah wa Syekh Ahmad Halwani wa usuli furu'ihim wa Syekh Al-Muallim Ahmad Busiri Nawawi wa Salahu Rabbani Busiri wa khususan ila Nyai Wadsiyah wa usuli furu'ihim rahimullahu ta'ala wa nafa'a bi fid daraini wa adda alaina waladina ibradim syakirillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada bab pertama dalam kitab Tanbihul Ghafilin ialah babul ikhlas, bab yang menerangkan tentang ikhlas. Qala al-faqih rahmatullah haddatsana Muhammad bin Fadil bin Ahnaf
qala haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Qarabisi qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Umar bin Al-Muttalib an Asim an Mahmud bin Labid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma asy-syirkul asghar? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allah ta'ala lahum yawma yujazil ibad bi'amalihim idhabu ila alladziina kuntum tura'una lahum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum khairan. Salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, kata Nabi, ada satu perkara yang sangat aku takutkan ini terjadi kepada umatku. Apa kata Nabi? Asyirkul asghar, ialah syirik yang kecil. Para sahabat penasaran. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Rasulullah menjawab, ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Kalau syirik besar mungkin itu sudah jelas, kita takut menduakan Allah, kita takut menyembah kepada selain Allah. Tapi kalau asyirkul asghar itu perilakunya samar, harus dengan hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi syirik itu ada dua. Yang pertama syirik khafi, yang kedua syirik akhfa. Syirik khafi ini dalam kesimpulannya bisa disebut dengan melakukan perintah Allah hanya karena ingin dipuji manusia, hanya karena ingin pamer. Riya itu pamer, maka itulah yang menghancurkan amalia seseorang. Mungkin dia ikhlas dalam beramal, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena siapa kita beramal? Apakah karena Allah atau apakah karena kita ingin dikenal? Kan banyak kita beramal, nyumbang ke masjid difoto, nyumbang ke sana difoto, dikasih nama. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dikala umat beliau banyak mengerjakan amal soleh, banyak mengerjakan kebaikan, banyak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, hilang pekerjaan amaliyah yang dilakukan dengan hal yang tidak mereka sadari. Apa? Riya. Riya itu bahaya. Makanya ulama membagi dua, Nabi Muhammad SAW membagi dua, yaitu riya khafi dan riya akhfa. Sedangkan yang dimaksud dengan riya akhfa ialah takut melakukan larangan Allah hanya karena takut dibenci manusia. Yang pertama riya khafi, riya yang tersembunyi, yang samar-samar, tapi hati ingin dipuji, ingin diangkat, ingin disebut. Ini kan dia gak nampak riyanya, tapi di hati ada keinginan agar manusia-manusia di sekelilingnya itu memujinya, menghormatinya, mengangkat derajatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua riya akhfa. Riya akhfa ini lebih tersembunyi dari riya khafi. Apa itu riya akhfa? Takut meninggalkan sesuatu karena takut dibenci manusia. Andaikan saya melakukan ini, apakah manusia itu benci? Nah, ini yang dimaksud riya akhfa. Riyanya ini lebih samar daripada riya khafi. Ini bahaya para hadirin. Makanya ini yang paling ditakuti oleh para orang-orang soleh. Dikala kebaikannya disebut, dia istighfar kepada Allah. Kenapa dia istighfar? Dia takut melihat dirinya ada rasa sombong di dalam hatinya. Coba kita lihat, ada seorang ulama namanya Imam Sayuti. Beliau dikenal dengan Jinnul Ulama. Kenapa bisa dikenal dengan Jinnul Ulama? Karena setiap Imam Sayuti mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, selalu hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Sayuti, bahkan orang-orang di sekelilingnya banyak heran dengan Imam Sayuti. Ketika orang perlu apa, yang disebut Imam Sayuti. Ketika berdoa, yang disebut Imam Sayuti. Lalu ada seseorang yang penasaran dengan apa sih hal yang dilakukan oleh Imam Sayuti tersebut, sehingga ketika pada tengah malam orang tersebut pergi ke rumah Imam Sayuti dan mengintip apa yang dilakukan oleh Imam Sayuti.
Rumah Imam Syuuti tersebut sangat sederhana, tanpa lampu, namun bercahaya. Orang yang mengintip tersebut penasaran, ini kok bercahaya sih, padahal tidak ada lampunya. Ketika beliau intip ke dalam jendela, apa yang beliau lihat? Ternyata Imam Syuuti sedang menulis kitabnya, Imam Syuuti sedang meneruskan karangannya tanpa ada penerangan. Apa yang menjadi penerangan? Ialah penglihatan beliau. Ini yang menjadi karangan Imam Syuuti. Lalu orang yang mengintip tersebut menginjak aseng, sehingga Imam Syuuti kaget, lalu mandang orang tersebut sehingga orang tersebut pingsan. Imam Syuuti ini disebut dengan jinul ulama, jinnya para ulama, hingga dia terkenal di seluruh penjuru tanah air. Orang minta doa, kok dia yang disebut. Orang cari ilmu, kok dia yang dicari. Imam Syuuti ini termasuk ulama yang mempunyai julukan jinnul ulama. Subhanallah, sorot matanya beliau yang menjadi lampu, pandangan beliau mengeluarkan cahaya, sehingga yang menjadi lampu ketika beliau mengarang kitabnya, meneruskan karangannya, ialah pandangan beliau. Hingga orang yang mengintip tersebut tidak sadar, dia menginjak seng, sehingga Imam Syuuti kaget dari karangannya dan melihat orang tersebut. Sehingga ketika orang tersebut melihat cahaya Imam Syuuti, saking bercahayanya mata beliau, sehingga orang yang mengintip Imam Syuuti ini jatuh pingsan. Hingga Imam Syuuti menangis kepada Allah. Beliau salat, "Ya Allah, sekian lama Engkau anugerahkan hamba suatu yang Engkau katakan karamah, satu pun tidak ada orang yang tahu. Ya Allah, Engkau berikan hamba keistimewaan yang seperti ini, satu pun tidak ada yang tahu. Tapi malam ini ya Allah, ada hamba-Mu yang tahu tentang kelebihan yang Engkau berikan kepada hamba. Jikalau dia sadar dari tidurnya, jikalau dia sadar dari pingsannya, maka dia pasti akan menceritakan apa yang dia lihat pada malam hari ini. Ya Allah, ya Allah, belum tentu aku menjadi hamba-Mu, bisa menjaga hatiku. Jangan sampai aku hidup menjadi orang-orang yang sombong karena diceritakan kebaikanku oleh orang lain. Jangan sampai aku hidup menjadi orang riya karena diceritakan keistimewaanku kepada orang lain. Ya Allah, daripada aku hidup menjadi orang yang riya, daripada aku hidup menjadi orang yang sombong, sebelum orang yang pingsan tadi sadar dari pingsannya, ya Allah, tolong cabut nyawa hamba ya Allah, sehingga tidak ada rasa bangga dalam hati hamba. Dengan seketika pada saat itu juga Imam Syuuti meninggal dunia. Subhanallah, kenapa? Saking beliau menjaga dirinya. Dan ada satu cerita ini disebutkan bahwa ada seorang ini yang pintar menenun kain. Dia pintar dengan hati-hati menenun kain di rumahnya. Ketika dia bawa ke pasar, di dalam hatinya dia berpikir, ini kain ketika ada di pasar pasti lakunya mahal. Namun ketika kain tersebut ditawarkan di pasar, ada seorang bazar di sini pedagang kapas. Rupanya dia mengerti tentang kain. Lalu dia tawar dengan harga yang sangat rendah, tidak mahal. Apa yang dikatakan pedagang kapas tersebut? Ini harganya tidak bisa mahal karena baju ini banyak cacatnya, banyak ukurannya, tidak rapi. Padahal orang yang menenun kain tersebut sudah sangat berhati-hati. Ketika mendengar kainnya ditawar murah, penjual kain tersebut menangis kepada Allah, bukan membayangkan akan murahnya harga kain tersebut, namun dia menangis dengan tangisan yang luar biasa. Ini cuma masalah kain, cuma masalah baju ditawar murah dia nangis. Apa hubungannya? Ini kan yang jadi pertanyaan kita. Masalah baju aja sampai nangis. Lalu pedagang kapas tadi merasa tidak enak, nangis dia. Dia menyesal mengatakan hal yang semacam itu. Dia menyesal memberitahukan cacatnya. Lalu dia minta maaf dan dia berikan berapa yang dia mau harganya. Ini kamu mau harga berapa? Saya beli dengan harga yang mahal. Namun
apa yang dikatakan penjual kain tersebut? Saya bukan mau mendapatkan harga yang mahal, bukan nangis karena gara-gara itu. Saya sendiri yang mengerjakan kain ini. Saya yang berusaha mengerjakannya semuanya dengan rapi, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan cermat, dengan bagus. Saya berusaha membuat yang bagus, kata dia, agar tidak ada aib dan cacat. Ternyata ketika ditawarkan sama orang yang mengerti tentang kain, ketika ditawarkan kepada orang yang mengerti, kata dia, tahu cacatnya. Cacatnya di mana? Kemudian orang itu memperlihatkan, pedagang kapas tersebut memperlihatkan kainnya kepada pedagang kain tersebut. Ini banyak cacatnya. Nah, ketika mendengar itu, pedagang kain berkata, saya gak menyangka, saya tidak mengira ini. Sudah bagus ini dalam pandangan saya yang awam, tapi ternyata ada orang yang ahli di bidangnya, dia tahu ini cacatnya. Itu sama halnya dengan ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kita merasa ibadah kita sudah baik, namun orang yang sudah ahli ibadah, ibadah kita ini banyak cacatnya. Sama halnya dengan cerita yang tadi. Qala haddatsana Muhammad bin Fadil qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail an Umar an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'imin laisa lahu haddin min shaumi lal ju' wal adsi wa rubba qa'imin laisa lahu haddin min qiyamil sahri wan nasab. Perumpamaan orang yang riya ialah bagaikan orang yang berpuasa, namun yang dia dapat hanyalah haus dan dahaga. Juga pengertian riya, tarkul amal liajlin nas riyaun, meninggalkan sesuatu karena takut cacian manusia, itu juga termasuk riya. Itu termasuk pada dalam kategori riya akhfa. Rubba sha'imin laisa lahu haddin min shaumihi illal ju'i wal adsi illal ju'u wal adsu wa rubba qa'imin laisa lahu haddin min qiyamihi illa syahru wan nasabu. Orang yang beramal dengan riya itu bagaikan orang yang berpuasa, namun apa yang dia dapat bukan pahala, namun hanya haus dan dahaga. Juga disebutkan mislu may ya'malu ta'atil riya wa sum'ah kamisli rajulin kharaja ila suq wa malau kaisi hasatun. Juga perumpamaan riya bagaikan orang yang pergi ke pasar, kantongnya penuh dengan hal, namun yang terisi di dalamnya hanyalah batu. Mungkin ketika bertemu manusia, dia akan dipuji, oh banyak batunya, oh banyak uangnya, banyak emasnya. Tapi apa yang ada dalam kantongnya itu hanyalah batu. Juga kama ruya an ba'dil hukama annahu qol masalu may ya'malu ta'atil riya was sum'ati kama sal rajulin kharaja las-suq wa maluki yasihi hasatan fayaqulun nas ma amluki sahadar rajul fala manfa'ata lahu siwa maqalihin nas walau arada ayastariya lahu syai'an la yu'ta bihi syai'un kadzalikal ladzi amila riya was sum'ati la manfa'ata lahu min amalihi siwa maqalin nas wala sawabalu fil akhirah. Sama halnya dengan orang yang riya, ibadah hanya karena dipuji manusia, dia tidak dapat apa-apa. Apa yang dia dapat? Hanyalah pujian manusia. Wa qala hakim min hukama man amila sab'atun duna sab'atin lam yantafi bima ya'mal. Barang siapa yang berbuat 7 perkara tambah 7 perkara, itu tidak ada manfaatnya. Apa yang pertama? Awwaluha ayya'mala bil khauf dunal hadar, yakni yaqulu
inni akhafu adabullah wa la yahdaru minad dunub fala yanfa'hu dzalikal qaul syai'an. Siapa yang takut kepada Allah namun dia tidak hati-hati dari dosa, maka takutnya tersebut menjadi percuma. Wasani ayyamala birraja'i dunat talabi, yakni yaqulu inni arju sawaballahi ta'ala wa la yatlubuhu bil a'malis shalihah lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an. Orang yang mengharapkan tanpa amal seperti mengharapkan pahala dari Allah tetapi tidak beramal, maka harapannya itu tidak berguna. Dia ingin masuk surga namun larangan Allah dia langgar, perintah Allah tidak dia lakukan, maka ini termasuk harapan yang tidak berguna. Wasalisu bin niyati dunal qasdi, yakni yanubu biqalbihi ayyamala bit taati wal khairati wala yaksudu bi nafsihi lam tanfa'hu niyatuhu syai'an. Barang siapa yang berniat tanpa pelaksanaan, niat berbuat kebaikan tetapi tidak melaksanakan, maka niatnya tidak berguna. Ini termasuk hal 7 perkara tanpa 7 perkara yang tidak berguna. Dia berniat untuk melakukan sesuatu namun dia tidak melakukannya. Warabi'u ayyamala bid-du'a dunal jahdi, yakni yad'ullah ta'ala ayyuwaffiqahu lil khair wa la yajtahid lam yanfa'uhu du'ahu syai'an. Juga orang yang berdoa tanpa usaha, dia berdoa, dia ingin kaya namun dia tidak kerja, dia ingin pintar namun dia tidak belajar, maka doanya tersebut ini tidak berguna. Wal khamisu ayyamala bil istighfar dunan nadam, yakni yaqulu astaghfirullah wa la yandamu ala ma kana minhu minad dunub lam yanfa'ul istighfar, yakni bi ghairin nadamati. Dia beristighfar kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, namun istighfarnya, namun tobatnya tidak berguna. Karena kenapa? Dia bertobat, dia beristighfar tanpa adanya penyesalan dalam dirinya, maka tobatnya, maka istighfarnya ini tidak berguna. Ketika kita ingin bertobat, taubatun nasuha, maka kita harus berniat dalam hati kita, saya tidak akan melakukan dosa itu lagi, saya tidak ingin berzina lagi, saya tidak akan pacaran lagi. Nah, itu taubatun nasuha. Kalau orang berdoa beristighfar, ya Allah ampuni dosa saya, namun tidak ada penyesalan dalam dirinya, maka taubatnya tersebut tidak berguna. Wasadisu ayyamala bil alaniyati dunas sarirati, yakni yuslihu umurahu fil alaniyati wala yuslihuha fis sirri lam tanfa'uhu alaniyatuhu syai'an. Dia antara hati dan pikirannya itu tidak sama. Seperti halnya dia bersedekah namun dalam hatinya tidak ikhlas, maka sedekahnya tersebut artinya lahir batinnya tersebut tidak sesuai. Maka apapun yang dia lakukan tanpa adanya kesesuaian hati dan nuraninya, maka itu tidak berguna. Wasabi'u ayyamala bil kaddi dunal ikhlasi, yakni yajtahidu fit ta'ati wa la takunu a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala lam tanfa'uhu a'maluhu bighairi ikhlasin wa yakunu dzalika igtiraran minhu bi nafsihi. Juga yang nomor 7, sesuatu yang tidak berguna ialah melakukan amaliyah, melakukan kebaikan namun tidak didasari dengan ikhlas, maka sedekahnya, maka amaliyahnya, maka solatnya ini tidak asa, artinya tidak mendapatkan pahala. Waruya Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yakhruju fi akhir zaman aqwamun lijtilabid dunya mislal halbi wa fi nuskhatil usra yajlibuna
ayyakuluna ad-dunya bid-din wa fi ukhra yajtalibuna ad-dunya yakni ya'khudunaha fayalbasuna libasa juludid dhani fil lin alsinatuhum ahla minas sukari wa quluhum qulubud da'abi yaqulullahu abi taqdarun am alayya tajtariun al-ijtra'u ayyaj'ala nafsahu suja'an min ghairi tafakkurin wala rawiyatin. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bermaksud akan keluar golongan pada akhir zaman, yaitu suatu kaum, suatu golongan yang mencari dunia dengan cara menjual agama, memakai pakaian bulu domba, lidah mereka lebih manis daripada madu, sedang hati mereka bagaikan serigala. Artinya dia rakus. Tokoh agama yang rakus akan keluar, kata Rasulullah, pada suatu zaman kaum yang suka menjual agama, yang suka menjual agamanya. Artinya dia jadikan agamanya sebagai ladang usaha. Lidah mereka manis daripada madu, namun hati mereka itu lebih rakus daripada serigala. Makanya Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan kebaikan, maka harus didasari dengan ikhlas. Hati kita harus ikhlas. Ketika kita bersedekah, ketika kita melakukan amaliyah kebaikan, hati kita harus ikhlas. Karena kenapa? Amaliyah kebaikan tanpa didasari ikhlas, maka itu tidak ada gunanya. Makanya para hadirin, entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu lora, entah itu gus, entah itu pengurus masjid, entah siapapun, tetap yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasannya. Makanya yang dikatakan riya, orang yang takut dicaci, orang yang takut dipuji, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Bagaimanapun 1001 orang yang benci kepada kita, bagaimanapun 1001 yang benci, yang fitnah kita, bagaimanapun 1000 orang yang tidak senang dengan kita, demi Allah itu tidak akan bisa memudahkan kepada kita kalau tidak karena izin Allah. Makanya jangan pedulikan manusia-manusia yang lain. Kita fokus, kita taat kepada Allah tanpa takut dicaci maki. Selama itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, selama itu sesuai dengan ajaran guru-guru kita, kita lakukan tanpa takut dicaci, tanpa takut dipuji. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang kularang terhadap kalian, maka jauhilah, kata Allah. Dan apa saja yang kuperintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Dengan catatan lillahi ta'ala. Karena kenapa? Tarkul amal liajlin nas riyaun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.